Hari ini kita akan main ke Surakarta. Yeay. Kalau ibu kota Jawa Tengah? Iya. Lah bukannya Umi bangun dulu. Setelah kita tanya, ternyata kita salah pintu masuk. Ini kita lagi OTW ke pintu yang benar. Nah, ini dia. Ini berarti sore rame ini. OTW ke loket dulu. Kira-kira berapa ya harganya? Soalnya aku belum pernah kesini. Oh, ternyata ada peraturannya seperti ini guys. Yang mau kesini boleh disiapin ya. Ini kita lagi beli tiket dulu dan dapat bendera juga Culture Puro Mangkunegaran. Ternyata tiketnya terjangkau ya, cuma 30.000 aja per orang. Katanya kalau nggak lagi Ramadan dapat welcome drink, kunyit asem gitu. Tapi karena sebagian orang Islam masih puasa, jadi hari ini masih dianggap Ramadan dan nggak dapat welcome drink deh. Anyway, sebelumnya aku belum pernah searching sama sekali mengenai Puro Mangkunegaran. Ini aku ngikutin adikku aja, tapi ternyata setelah sampai aku merasa ini worth it banget untuk belajar budaya Jawa. Nama aslinya Gusti Bre Cakrahutama Wirasujiwo. Sebenarnya sampeyan ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. Baik, Bapak Dadu. Jadi ini Puro Mangkunegaran ini kan merupakan bagian dari dinasti Mataram Islam yang pecah menjadi 4 kerajaan. Kan pertama tahun 1755 dengan perjanjian Gian itu menjadi Yogyakarta sama Surakarta. Tahun 1757 Surakarta dengan perjanjian Salatiga di Kalicacing pecah menjadi Puro Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan. Dan tahun 1813 Yogyakarta dipecah lagi oleh Inggris menjadi Puro Pakualaman sama Kasultanan. Tapi sebelum pecah dulu keratonnya masih di Surakarta ya. Pertama awalnya di Kartosuro. Tapi di Kartosuro itu sekitar 12 kilo dari sini. Dulu ada geger pecinan di mana orang-orang Cina dikoordinir oleh Raden Mas Garendi itu untuk memberontak keraton. Karena apa? Orang-orang Cina banyak dibunuh oleh Belanda dan rajanya itu mendukung Belanda. Makanya itu ada geger pecinan di mana keraton Kartosuro itu dibakar dan temboknya juga sampai kan masih ada bekasnya. Jadi karena nggak ada, cuma tinggal betengnya saja, terus tahun 1745 pindah ke Surakarta. Ya, itu mulai berdiri di Keraton Surakarta itu. Ya, dinastinya Mataram. Rajanya waktu itu Amangkurat IV atau Amangkurat Jawi. Dia itu punya anak, jumlahnya 41. Ya, putra yang pertama yaitu Pangeran Mangkunegara, itu putra mahkota dari Permaisuri. Anak ke-10 Pakubono II, anak ke-21 Mangkubumi, itu yang terkenal. Tapi Pakubono II dan Pangeran Mangkubumi ingin menyingkirkan kakaknya yang putra mahkota itu dan mereka minta bantuan Belanda. Karena itu Pangeran Mangkunegara difitnah dibuang ke Sri Lanka. Anaknya ada 3, Raden Mas Tagar, Raden Mas Said, Raden Mas Ambia. Mereka nggak boleh hidup di keraton, mereka juga diasingkan hidup di desa dengan anak-anak Abdi Dalem. Jadi setelah Pangeran Mangkunegara dibuang ke Sri Lanka dengan perjanjian Giyanti tahun 1755, dinasti Mataram dipecah menjadi 2, menjadi Surakarta sama Yogyakarta. Surakarta rajanya Pakubono II, Yogyakarta rajanya Pangeran Mangkunegara Hamengkubuwono I. Kemudian mulai umur 15 tahun, Raden Mas Said, salah satu putra Pangeran Mangkunegara itu dia perang melawan Yogyakarta, Surakarta, terus Belanda, semua pamannya dilawan karena pamannya pro Belanda semua. Karena dalam perang kan selalu menang, maka sama Belanda dijuluki Pangeran Samber Nyowo. Karena dari 255 kali pertempuran belum pernah kalah dan belum pernah tertangkap. Dan untuk menghentikan perlawanan Raden Mas Said, dulu Raden Mas Said pernah diambil mantu oleh Hamengkubuwono I, dinikahkan dengan putrinya Raden Ayu Roro Inten. Tujuannya biar menghentikan perlawanan. Tapi karena HB1 itu tetap pro Belanda, sama Raden Mas Said itu dilawan. Kemudian mertua sekaligus paman. Dan Raden Mas Said menang ngobrak-abrik keraton Jogja sampai bikin HB1 marah dan bikin sumpah nggak boleh ada pernikahan lagi antara Jogja dan Solo sampai 7 turunan. Makanya baru ada pernikahan lagi itu Mangkunegara 7 menikah dengan Gusti Ratu Timur, putrinya HB7 dari Jogja. Dan Pakubono 10 dari Kasunanan juga menikah dengan putrinya HB7 juga Gusti Ratu Alit yang dulu memiliki Sunan Dalem Kalitan yang diwati Budin Soeharto. Nah, karena selalu menang dalam perang tahun 1757 itu Surakarta pecah menjadi Puro Mangkunegaran sama Keraton Kasunanan. Dan tahun 1813 Yogyakarta pecah sama Inggris jadi Pakualaman sama Kasultanan.
Sedangkan untuk bagian wilayah di dalam kota itu ada rel kereta api tengah kota, itu membatas wilayah dalam kotanya. Yang selatan rel masuk Kasunanan, utara rel masuk Mangkunegaran. Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sukawati, Sragen, terus Ponorogo, Pacitan, Kediri, Gunung Kidul, Klaten sebelah timur masuknya Mangkunegaran. Boyolali, Sukoharjo, Klaten yang area dekat Merapi sana itu, terus Pacitan, Magetan, Nganjuk, Ngawi sebelah timur, Ngawi, terus Sragen sebelah timur itu masuknya Kasunanan. Tapi era Mangkunegoro 4 tanahnya bertambah luas dari Banyuwangi, Pantura sampai Banyumas. Karena Mangkunegoro 4 itu salah satu raja yang paling kaya. Anyway, tadi cerita dari ibu pemandunya. Kalau kalian mau tahu lebih detail, boleh langsung datang ke sini ya. Untuk menjamu tamu-tamu di sini, keluarga kalau makan bersama di sini. Ini kalau kaca-kaca patri kan berpesan di Belanda tahun 41. Kalau kaca-kaca patri pesannya di Belanda tahun 41 tentang gamelan. Itu Mangkunegoro 8, termasuk Mangkunegoro 8. Ini juga kakaknya Mangkunegoro 9, adik Mangkunegoro 9, kakaknya Mangkunegoro 9 dengan keluarga mereka. Jadi bude dan tantenya raja yang sekarang. Ini Mangkunegoro 8. Kalau kalian mau kesini nggak usah khawatir karena setiap tim pasti ada pemandunya dan akan dijelasin detail mulai masuk sampai keluar. Di akhir perjalanan kita ngantri foto booth dulu, cuma 35.000, terjangkau banget. Dan kita juga beli fragrance dan gantungan kunci di sini. Anyway, jangan lupa follow untuk ikuti vlog aku selanjutnya. Sehat selalu ya.